Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, ketika bangsa kita pernah menjadi penguasa dunia, tentunya di situ diperlukan kekuatan prajurit yang besar. Tentunya di situ ketika terjadi invasi, tentunya harus diperlukan juga tenaga pengobatan yang handal untuk mendukung para prajurit kita. Termasuk bangsa kita untuk menjadi bangsa besar, tentunya bangsa yang mandiri. Ketika ada rakyatnya yang sakit, ya, itu tentunya sudah siap dengan tenaga-tenaga pengusaha. Dan ternyata ilmu pengobatan Jawa itu sudah luar biasa. Tetapi saat ini pengobatan Jawa semakin hari semakin langka. Karena itu kita akan mencoba mengorek, mengkaji, ya, mempelajari tentang pengobatan Jawa. Nah, para pemirsa, saat ini kita di rumah pengobatan ikhlas. Di rumah pengobatan ikhlas ini melakukan berbagai pengobatan, berbagai penyakit dengan cara tradisional Jawa. Sehingga pengobatan-pengobatan Jawa yang semakin langka ini masih kita bisa temukan di rumah pengobatan ikhlas. Kita mau ngobrol-ngobrol sama sang ahlinya sekaligus pemilik rumah pengobatan ikhlas tersebut. Rahayu Bu Iin. Rahayu Kanjeng. Nama lengkapnya Iin Widi Ilhami, ahli media kesehatan. Ya. Sebagai ahli media kesehatan kan awalnya yang dipelajari itu kan pengobatan modern ya Bu ya. Itu ceritanya bagaimana kok terus tertarik akhirnya saat ini lebih menekuni tentang pengobatan Jawa tersebut Bu. Kanjeng. Jadi ahli media kesehatan itu bukan kesehatan modern. Itu tidak harus modern. Nah, bukan. Tapi jurusan kami itu jurusan jamu. Oh, jurusan jamu. Jurusan jamu. Jadi, ini saya dan para pemirsa barangkali tidak tahu ini. Nah, ini. Dari Politeknik Kesehatan Surakarta, Poltekkes Kemenkes Negeri Surakarta menika ada satu jurusan yaitu jurusan jamu. Nah, ahli media kesehatan harusnya kesehatan tradisional tapi hanya kesnya tentu. Oh, ngaten. Nah, dari awalnya memang kami sejak dulu kami buka itu sebetulnya awalnya itu kami iseng. Isengnya itu apa ya? Cuma teman-teman sakit kita kasih jamu, kita kasih layanan seadanya yang kita bisa karena pada saat itu dari orang-orang tua kami, ibu kami, nenek kami itu melakukan pengobatan untuk orang-orang di desa kami. Terus memberikan kalau ada orang yang sakit dimintakan obat ke nenek saya, kakek saya. Terus beliau sudah nggak ada dimintakan ke ibu saya. Lah dari kebiasaan saya tahu ya biasa aja. Jadi saya memang tidak mengenal tentang pengobatan-pengobatan yang bersifat itu obat konvensional. Terus itu berawal dari itu saya hanya sekedarnya aja. Kemudian kami bersama teman-teman ada yang begini, sebaiknya buka klinik, jangan seperti itu. Gitu. Akhirnya saya digabungkan ke salah satu waktu itu klinik sehat di Solo. Itu klinik Dinar Sehat namanya. Itu saya pernah jadi ikut dokter dulu. Jadi ikut dokter dulu, saya ikut beliau. Setelah itu kami buka sendiri dengan nama Ikhlas. Kemudian kami juga dengan pelayanan
utamanya adalah jamu, kemudian bekam, kemudian pijet. Pijet itu ada pijet tradisional, pijet refleksi, dan pijet akupresur, keroan. Jadi kami memang mengacu dari buku-buku lama yang di situ pengembangan yang berkembang dalam sebuah keraton di Surakarta dan sekitarnya, khususnya Jawa, itu adalah pengobatan tradisional keroan, pijat, jamu, kemudian sangkal putung, bergodok gitu ya. Dan sumber atau sumber ilmunya Bu ini berarti 3 ya tadi, dari turun temurun, dari sekolah, dari orang tua ya, orang tua simbah, terus itu dari sekolah, terus dari keraton. Dari kursus itu dari keraton ada, kemudian kursus umum ada. Nah, pengobatan tradisional Jawa yang Ibu pernah pelajari itu apa saja? Yang pernah saya pelajari, pertama jamu, yang jelas jamu itu jelas nomor 1 karena memang dari awalnya kami sangat teran dengan jamu. Jadi dulu itu belum ada orang bikin wedang itu saya sudah keluar dulu wedangan. Kemudian yang kedua pijet. Pijet itu khususnya ya pijet tradisional. Pijet tradisional itu beda dengan pijet refleksi, beda dengan pijet akupresur. Karena pijet tradisional itu mencakup gerakannya sangat banyak. Atau dasar gerakannya itu sangat banyak. Lajeng yang ketiga itu salah satunya orang bisa mengobati dengan benar, dengan baik apabila satu, deteksinya bagus dan deteksinya benar. Apabila deteksinya itu sudah benar, maka dia akan melakukan pengobatan, memberikan jamu benar, melakukan tindakan untuk pendamping pengobatan, atau bekam atau pijet, itu pasti benar. Jadi kalau orang itu salah diagnosa, tindakan utamanya sudah salah, pendampingnya salah, jamunya salah. Jadi nomor 1 dalam pengobatan itu adalah diagnosa. Jadi akhirnya semua fatal kalau salah. Nah, cara mendeteksi dengan cara tradisional Jawa itu deteksi yang bagaimana itu, Bu? Ada beberapa teknik, Jadi istilahnya dalam sebuah buku itu kita kasih namanya Naradwara Watonia. Naradwara Watonia. Nah, di samping itu kan waktu itu belum banyak orang make, tidak begitu disukai orang, dikiranya kita klenik gitu. Akhirnya kita juga belajar ilmu lain yang itu adalah diakui secara internasional, yaitu dengan deteksi melalui mata. Deteksi mata. Jadi orang yang kita deteksi matanya itu kemudian kita deteksi melalui hari lahirnya. Jadi ini kombinasi antara deteksi mata yang dari sisi internasional tapi juga deteksi hari lahir. Ini hanya untuk menguatkan. Nah, ini bagaimana Bu penjelasannya ini, Bu? Jadi kalau kita sambil berdiri monggo Bu bisa. Kalau kita itu mau mendeteksi melalui mata, kita foto dulu matanya. Setelah kita foto matanya, kemudian di sini kan sudah ada ini namanya istilah japlaan Matanya itu modelnya apa? Katakanlah ini ada namanya sodium ring. Ini ada bentuknya putih seperti ini. Ini dinyatakan bahwa klien tersebut atau pasien tadi itu adalah mengalami punya kolesterol tinggi. Di matanya ada ininya, ada sodium ringnya namanya, putih ini melingkar ke seluruh mata. Nah, kemudian biasanya kita lihat kemana? Kita lihat wetonnya. Kita lihat wetonnya di sini apa? Selaras atau tidak? Kan begitu. Biasanya bisa di zoom nih, Mas. Nah, biasanya begini, orang-orang yang memiliki kolesterol tinggi itu cenderung orang-orang yang kelahirannya PON ataupun Wage. Ini bisa yang bermasalah lambungnya dulu kemudian kolesterolnya tinggi, bisa memang jantungnya bermasalah, kolesterolnya tinggi, memang seperti itu. Jadi memang
harus detail. Yeah. Kemudian setelah kita lihat ini, kita juga harus melihat ini dulu. Yeah. Dia itu penyakitnya itu dari emosinya. Kalau ini kan dari emosinya, dari bawaan lahirnya. Kemudian kalau ini itu adalah yang didapatkannya selama dalam perjalanan hidupnya. Dapatan, istilahnya penyakit dapatan. Tadi juga begitu. Kalau dengan mata tadi, itu kalau yang tanda ada di sklera itu yang putih-putih mata. Ini diagramnya ini. Catnya ini itu menunjukkan bahwa penyakit yang terjadi di sini adalah karena dapatan. Tetapi kalau yang di situ itu adalah penyakit yang sifatnya adalah genotip. Genotip itu bawaan. Nah, demikian juga di tradisional. Tradisional itu ada yang dapatan, ada yang bawaan. Yang dapatan itu seperti ujar. Ujar itu tombone sabdo. Jadi kalau ujar itu beliau sakit karena ucapannya sendiri. Jadi dia sakit disebabkan karena marah-marah, kemudian karena sombong, karena dia istilahnya menekan orang, diktator, itu. Jadi sifat-sifat yang negatif dari ucapan itu akan membuahkan suatu kelainan dalam tubuhnya. Jadi pengaruh ke dalam tubuhnya. Kemudian apa? Usadanya. Usadanya adalah sabdo. Sabdo itu adalah pitutuluhur. Ini apa itu Bu? Ada orang banyak masyarakat kita ya dalam falsafah Jawa dikatakan ojo kereng ngonek kerenggosan. Terus salah satunya diantaranya itu. Kalau Wanteo ini adalah jelas penyebabnya. Jadi penyebabnya jelas. Wanteo itu sakit sangum yang disebabkan karena rumahnya. Jadi rumah itu apa yang ada di dalam rumah? Pola makan, pola hidup, lingkungan yang ada di dalam rumah, emosi yang ada di dalam rumah. Kemudian kalau ulo bandotan itu jelas, ulo bandotan itu kan perlambangnya setan bekasaan. Nah, ulo bandotan itu jelas dari virus, kecelakaan di jalan dan lain-lain. Rasulullah itu disebabkan karena itu wis kersane Gusti. Nah, nek wis kersane Gusti ya jamunya ya ini praloyo. Apa dia sehat kalau mendapatkan istilahnya mujizat dari Allah, kalau tidak ya praloyo. Jadi pengobatan sekian banyak ini sebetulnya yang menggunakan istilahnya itu jamu-jamuan itu sebetulnya hanya seperti Nah, para pemirsa perlu kami beritahukan tadi bahwasanya Bu ini belajarnya dari orang tuanya, terus dari sekolah ya, dari sekolah tinggi kesehatan Bu, terus dari Keraton Kasunanan Surakarta, dan kita semua tahu bahwasanya Keraton Kasunanan Surakarta adalah kerajaan Islam, sehingga itu mengakulturasikan antara pengobatan Jawa dengan pengobatan cara Islami, sehingga jangan kaget kadang-kala ada istilah-istilah Islam yang disampaikan oleh Bu Iin. Karena mohon maaf Bu Iin, karena lembaga kita ini kan lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Selama ini kita tidak bicara agama apapun. Kita lebih nasionalis. Nah, kita dapat informasi bahwasanya rumah pengobatan Ikhlas ini dulu merupakan rumah rehabilitasi stroke dan jantung. Nah, itu ceritanya bagaimana nih Bu? Terus gini ya, awal kita hanya mau terima pasien itu khusus stroke dan jantung saja. Lainnya itu kami tidak terima. Tapi karena itu kan kita rawat, tinggal di sini, tinggal di sini sampai dalam posisi beliau, kita tidak mengatakan itu rawat inap, tapi kami memberikan istilah namanya tirah. Ini juga bahasa Jawa tirah itu. Istilahnya itu tirah. Jadi dia dari rumahnya tirah ke tempat kami untuk dilakukan pelayanan istilahnya perawatan. Pelayanan perawatan di mana mereka itu kalau dia itu stroke ya kita kondisinya seperti apa sampai dia mampu melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Contohnya dia bisa
bisa berjalan, bisa mengambil makanan untuk dimakan sendiri, bisa ke kamar mandi sendiri. Salah satunya hanya itu aja. Biar tidak tergantungan dengan orang lain. Kemudian itu berlanjut lama karena malam harinya itu banyak sekali istilahnya sanggerata atau pasien-pasien yang ingin minta dilayani. Kan kalau malam ada yang berkunjung melihat seperti apa perkembangannya. Nah, mereka yang mengetahui ada respon baik, ada yang minta dilayani malam itu juga. Dan banyak sekali. Apalagi kalau orang desa atau Kanjeng itu kalau besok kan otomatis pakainya truk, all gitu, bersama-sama. Akhirnya kita merubah sistem. Sistem itu kita rubah dari jam 8 pagi awalnya sampai jam 4 sore. Kemudian agak rame, kita tambah 1 jam sampai jam 5. Akhirnya sekarang sampai jam 7 malam. Nah, para pemirsa, memang rumah pengobatan ikhlasnya cukup dikenal, pasiennya banyak. Ini salah satu bukti, ini sertifikat ini banyak. Ini kan memang suatu bukti bagaimana Bu Iin sekolah, Bu Iin mendapatkan penghargaan, itu luar biasa. Nah, tadi Ibu mengatakan bahasanya deteksinya dengan mata, dengan weton, suatu penanganannya dengan cara membuat ramuan-ramuan. Nah, itu ramuan apa saja yang Ibu buatkan untuk para pasien tadi? Atau Ibu mau sambil jalan ke sana lihat, biar pemirsa tahu ini apa saja ramuan-ramuan yang sudah diproduksi oleh Bu Iin ini? Jadi awal pertama kali kami membuat ramuan itu sebetulnya adalah jamur busan sistemnya, jamu godok. Karena memang saya tahu belajar itu hanya jamu godok. Zaman dahulu kan belum ada macam-macam istilahnya pengembangan kreasi. Nah dulu, waktu itu jamu godok itu kan untuk mendapatkan izin itu belum bisa, masih sangat susah sekali. Nah akhirnya kami mempunyai ide kalau itu kita buat kecil-kecil sehingga berbentuk wedang dan berbentuk minuman. Akhirnya kita buat kecil-kecil. Waktu itu pertama kali saya membuat itu masih dalam bungkus yang sangat sederhana. Yaitu bungkusnya waktu itu plastik. Plastik biasa, kita ngelemnya pasti pakai lilin. Kemudian 2-3 tahun kemudian berkembang. Kemudian kita sudah dikenalkan yang namanya aluminium foil, plastik kecil, tapi kita pakai hand sealer dulu. Pakai hand sealer dulu. Plastik pakai hand sealer. Setelah hand sealer kita dikenalkan namanya sealer injak, yang diinjak. Itu ada sealer yang diinjak. Kita sudah mengenal namanya aluminium foil. Nah, baru ini setelah sekarang kita pakai sealer yang otomatis. Jadi itu perkembangannya dan ini jenisnya minuman itu sangat banyak sekali karena memang ini walaupun ini bunyinya minuman, memang itu hanya sebuah kreasi. Jadi bukan memang hanya untuk minuman saja, sekedar minuman saja. Nah, tujuan kita bersama kan tentunya pengobatan tradisional Jawa ini kan berkembang, Bu, supaya tidak langka, sehingga akhirnya kita kembali back to nature untuk menyehatkan masyarakat. Ini apakah kalau umpamanya masyarakat, Bu, ingin belajar tentang pengobatan Ibu ini, apa diberi kesempatan nih kalau masyarakat ingin belajar gitu? Di sini ada LKP-nya, lembaga kursusnya. Jadi lembaga kursus itu kita menerima kursus pijat, kursus bekam, kursus ramuan. Nah, monggo kalau mau yang kursus kesmari, silahkan, karena kalau tidak ikut kursus juga ada kelas-kelas kami itu yang mengikuti Orpro itu organisasi profesi. Nah, kalau saya kan juga termasuk salah satunya diantaranya adalah Dewan Pakar dari
salah satu organisasi profesi pengobatan tradisional, namanya PPUIN. PPUIN itu singkatan dari Paricara Usada Indonesia. Jadi kalau dalam istilah Jawa itu pengusada itu namanya paricara. Paricara Usada Indonesia. Jadi itu kan sebuah profesi itu harus bernaung ke dalam organisasi profesi. Nah, kemudian pijetnya kami juga punya organisasi profesi. Walaupun paricara ini juga ada pijetnya, tetapi ada organisasi profesi sebelumnya paricara ini ada. Itu saya sudah di namanya PAP3I, Perkumpulan Para Pemijat Tradisional Indonesia. Di situ saya juga sebagai dewan pakar, kemudian kita membuat buku ajar, kemudian kita juga mengajarkan bagaimana cara memijat, cara pijat tradisional yang baik dan benar. Nah, para pemirsa, ini pengobatan tradisional Jawa yang Ibu Iin kembangkan ini yang saat ini semakin langka. Nah, ini tentunya bangsa yang besar itu adalah bangsa yang kuat budayanya. Menurut Profesor Sailagin Sirot mengatakan martabat bangsa ini ada pada budaya, bukan pada agama. Karena itu budaya ini harus kita kuatkan. Jangan sampai kita mengaku Jawa tapi kita tidak ngerti budaya Jawa. Dan ketika kita bicara budaya, salah satunya adalah budaya pengobatan. Nah, ini para pemirsa, ayo kita lestarikan bersama budaya Jawa. Kalau para pemirsa itu tertariknya pada pengobatan, ini mumpung masih ada gurunya, supaya pengobatan sebagai paricara pengusada Jawa itu berkembang. Karena saat ini semakin hari semakin langka, sehingga kalau lari ke medis itu banyak sekali kelemahannya. Sebagai contoh, ketika orang itu operasi, entah laki-laki entah itu perempuan, setelah dioperasi itu pasti staminanya menurun, terus ketahanan tubuhnya juga menurun. Nah, ini kesempatan ini. Nah, Ibu, kalau tadi para pemirsa ingin belajar, diberi kesempatan. Nah, ini kemana harus belajarnya, ke alamat Ibu itu? Alamatnya ya di sini, di Rumah Pengobatan Ikhlas. Di sini Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 10, Jedes Cerbonan, RT 04 RW 03, Karanganyar, Surakarta. Nomor HP ini pun? Nomor HP 082 135 862 747. Nanti para masyarakat ya, para pemirsa yang ingin belajar itu kan diajari banyak hal, Bu ya, termasuk membuat ramuan-ramuan seperti ini, Bu ya. Jadi ramuan kami itu bentuknya banyak. Jadi ini yang bentuk simplesia, kemudian ini yang bentuk celup. Ini bentuknya celup di dalamnya, kemudian seperti teh. Lanjut ada yang bentuk instan, serbuk seperti ini. Ada yang berbentuk sirup. Ini ada bentuknya sirup. Itu memang karena ini bentuknya sirup, ini lonjang sirup. Bentuknya sirup seperti ini. Ngaten. Jadi banyak sekali motif-motif pengembangan dari dari kreasi, walaupun sebetulnya itu sama. Katakanlah wedang uwuh, katakanlah seperti itu aja. Bisa kita buat wedang uwuh simplesia, kemudian wedang uwuh celup, kemudian wedang uwuh instan, kemudian wedang uwuh sirup, kemudian wedang uwuh asli segar sudah jadi. Nah, para pemirsa, ketika kita bicara budaya, itu sudah kita jelaskan berkali-kali, yang namanya budaya Jawa itu kan ada 5 hal. Yang pertama itu adalah bahasa dan sastra, yang kedua adalah adat dan tradisi, yang ketiga adalah seni, yang keempat adalah jagaraga, yang kelima adalah falsafah dan spiritual. Sehingga ketika kita bicara budaya itu tidak hanya sekedar kita melihat tontonan wayang atau ludruk, tidak sekedar itu. Kalau kita bicara budaya, salah satunya adalah budaya pengobatan yang tadi saya sebut nomor 4 tadi, jagaraga. Inilah budaya. Budaya merupakan dari asal kata budi dan daya. Budaya Jawa berarti adalah budi dan dayanya orang-orang Jawa dalam mereka mengarungi kehidupan. Kalau mereka sakit harus bagaimana, kalau ada musuh bagaimana. Nah,
Itulah sebabnya kita angkat di sini pengobatan tradisional Jawa atau Jagaraga Jawa, terutama dari sisi deteksi mata, deteksi dari weton, penyakit ya, termasuk ramuan-ramuan. Sehingga kita membuka wawasan kepada masyarakat kita semua ya. Jadi kalau yang bicara budaya itu tidak harus nanti yang dibicarakan tentang ketoprak saja atau wayang atau mocopat saja atau tari saja. Atau kadang-kadang bicara budaya Jawa larinya ke spiritual culture ya. Tidak hanya sekedar itu, tapi itulah sekup budaya. Karena itulah bangsa kita pernah menjadi bangsa besar, bangsa penguasa dunia. Majapahit pernah menguasai 2/3 dunia. Sampai Madagaskar, sampai Hawaii. Ini adalah wilayah kita dahulu. Majapahit melakukan ekspansi ekspansi tanpa invasi. Kita menyatukan dunia tanpa harus dengan perang, tidak perlu invasi. Sehingga pengetahuan-pengetahuan kita banyak dipelajari orang lain. Nah, ini kita harus banyak terima kasih nih sama Bu Iin, karena pengobatan Jawa yang semakin langka ternyata kita masih menemukan dewan pakarnya ini. Nah, ini pesan Ibu untuk para pemirsa supaya karena orang yang punya kemampuan pengobatan Jawa seperti Ibu Iin kan langka ini. Tapi kan seharusnya ini semakin banyak karena masyarakat kita ya, penduduk Indonesia ini 280 juta. Sementara yang penduduk di Jawa ini mencapai 150 juta. Wah, besar sekali. Dan ini bisa untuk perimbangan pengobatan modern gitu loh. Nah, ini bagaimana Bu? Ya. Jadi kalau saya hanya menyarankan bukan saran gitu. Yeah. Punya harapan, punya harapan di mana para generasi-generasi yang akan datang, generasi-generasi muda khususnya itu jangan malu untuk belajar dengan cara pengobatan tradisional asli Indonesia. Karena mereka sendiri generasi-generasi itu rata-rata itu malu. Kenapa malu? Karena dia sudah mendapatkan istilahnya doktrin atau pengetahuan yang mereka itu dinyatakan bahwa kebudayaan Indonesia atau cara-cara tradisional itu adalah cara-cara kolot ataupun cara-cara kuno. Jadi kuncinya cuma itu, satu mau belajar, dua mau maju. Hanya itu aja. Ini luar biasa. Nah, para pemirsa, mudah-mudahan ini tercerahkan. Ini Bu tadi Ibu mengatakan tadi pengobatan keroan. Saya pernah baca di sebuah media. Keroan ini kan sebenarnya asli milik kita, pengobatan tradisional Jawa. Tetapi ada pihak-pihak tertentu yang menggiring mindset. Kalau dikerok nanti pori-porinya semakin lebar gitu. Akhirnya kan masyarakat kita meninggalkan kerokan. Di sisi lain ada ilmuwan asing, kalau nggak salah dari Australia, ini mempelajari kerokan. Dan waktu itu yang menjadi pendampingnya itu teman kita, seorang dosen di Malang. Sehingga saat ini hak paten kerokan ini dimiliki oleh negara lain, tapi mereka kemas tidak seperti kerokan tradisional kita, pakai duit terus pakai minyak gas gitu. Nah, ini bagaimana itu kerokan yang Ibu kembangkan ini? Ya, kalau kerokan di sini kan memang sudah dikemas lebih modern, seperti yang dilakukan oleh nenek dan kakek-kakek kita zaman dahulu. Jadi memang sebetulnya mau dikatakan pakai ada yang pakai rayung, ada yang pakai logam, ada yang pakai namanya patungnya hijau dari China itu kayak koin gitu ya, bukan koin tetapi itu guasa itu loh. Yang namanya jadi guasa itu kan ya sebetulnya kerok. Leres. Namanya apa ya itu? Semacam giok itu? Semacam giok. Ada yang pakai giok. Kalau kita itu jelasnya gimana, Jeng? Kalau itu anak-anak, wes jelas mesti pakainya berambang. Kalau jelas pakai berambang. Jelas. Kenapa? Satu,
Brambang itu menghangatkan tubuh. Dua, antivirusnya tinggi. Yang keempat, kalau anak itu demam pasti turun. Kalau berdahak pasti keluar. Kan begitu. Jadi ada pakem khusus sebetulnya. Kerokan itu pakai brambang atau bawang merah gitu ya. Iya, brambang. Jadi ini kan mereka tidak tahu kerok itu ada pakem. Jadi kalau di pengobatan Jawa itu ada pakem. Sopo sing diobati? Bayi, balek, dewasa, kemudian apa itu patah tulang istilahnya waktu itu sangkal putung, atau itu untuk kebugaran laki-laki dan perempuan. Jadi kita harus tahu siapa yang kita kerok tadi. Siapa yang kita kerok? Bayikah, anak-anakkah, dewasakah, atau mereka yang balik sudah balik. Gitu. Ini yang berkembang di masyarakat Bu, yang menyesatkan Bu ya, katanya kalau korokan itu menjadikan pori-pori kita menjadi lebar, terus akhirnya kita menjadi kerjanya gampang sakit. Apakah itu bagaimana Bu penjelasannya? Apakah benar itu seperti itu? Ya, gini Jeng. Kalau memang namanya ilmu. Ilmu itu kan harus dipelajari seseorang dengan baik dan benar. Kalau mereka para pelakunya, contohnya aja seorang pijet, pijet juga begitu. Harus dilakukan belajar dengan baik dan benar. Nah, demikian juga kerokan. Kalau tidak, yang pelakunya itu sendiri tidak belajar dengan baik dan benar, pasti kan akan melakukan kesalahan-kesalahan yang nantinya akan menjadi kambing hitam diekspos keluar bagi para pengobat-pengobat yang menjadi rival kita, bukan rival ya, pendamping lain seperti itu. Jadi sebetulnya kerok itu memang nglakokke sesuatu, katakanlah itu bisa pakai rayung, bisa pakai koin, bisa pakai koin. Sebetulnya bisa pakai sendok pun juga bisa. Tapi kalau itu dilakukan, kalau bayi pakai brambang tadi. Kalau bayi khusus itu mesti pakai brambang. Itu dilakukan dengan benar, teori yang benar, maka menghasilkan sangat luar biasa. Tanpa merusak pori-pori kita. Tanpa merusak pori-pori, tanpa merusak tubuh kita, akan menghasilkan istilahnya kebaikan dalam tubuh kita itu akan lebih baik. Jadi lebih baik, lebih sehat, lebih bugar. Terus tadi Ibu katakan tadi ada pengobatan Jawa yang bergodok. Nah, itu gimana itu Bu? Bergodok itu sejenis pijat. Tetapi itu bentuknya adalah seperti kalau sekarang bisa dikatakan stretching, setelah istilahnya orang-orang fisioterapi, teman-teman yang belajar di fisioterapi. Jadi teman-teman kita ada yang belajar di fisioterapi, salah satu ada gerakan stretching, itu ada di bergodok. Jadi ada ditarik, kemudian diluruskan, kemudian kalau bahasa Jawa ditekuk, gitu-gitu. Akhirnya kan terdengar bunyi grodok, kretek. Nah, itu akhirnya dikatakan pijet bergodok. Kemudian ditarik ke atas, dientrok. Itulah bahasa-bahasa yang seperti itu yang butuh penjelasan benar. Jadi kalau tidak ada penjelasan benar, nah itu tadi yang saya aturke seperti dukun tadi. Dukun itu zaman sekarang artinya sudah negatif. Padahal dukun itu artinya spesialis. Seorang yang ahli dalam pengobatan. Pengobatan apa? Atau pengobatan di bidang bayi khusus dukun bayi. Ahli beranak ya dukun bayi, dukun beranak. Kemudian ahli dukun dulu itu ada dukun supit. Ada dukun supit, ada itu apa ya bahasanya? Supit itu apa ya? Kanjeng. Ya, supit ya bahasa Jawa. Terus ada dukun sapi karena ahli sapi dan sebagainya. Karena memang artinya dukun itu ahlinya atau spesialis gitu. Jadi dukun itu bukan manusia saja. Zaman dahulu ada dukun pari, dukun sapi, dukun jaran. Betul. Nah, ini supaya para pemirsa ini kita kembali istilah dukun ya. Jangan artikan negatif dukun itu, karena dukun itu artinya adalah spesialis atau ahlinya.
Nah ini para pemirsa yang saya hormati, bukan saya mau mempromosikan Bu Iin, tidak. Ilmu ini ilmu langka. Mumpung beliaunya masih segar bugar. Ya. Kita harus banyak belajar pada beliaunya, dan supaya ilmu ini terus berkembang, tidak jadi langka kembali. Ya. Karena ingat, martabat sebuah bangsa itu terletak pada budayanya. Kalau kita mengaku Jawa, tapi kalau kita sudah tidak lagi mengetahui dan menjalani berbagai indikator-indikator budaya Jawa, terus kita mau ngaku apa? Kita mau mengaku budaya Jawa, seorang Jawa, bangsa Jawa, suku Jawa, kita tidak lagi memiliki indikator budaya Jawa. Kita mau mengaku Arab, kita bukan orang Arab. Kita mau mengaku Cina, kita juga bukan orang Cina. Ini mumpung ada kesempatan para pemirsa, bukan saya mempromosikan beliau, karena memang ilmu pengobatan Jawa benar-benar sudah semakin langka. Ya. Bu, ini untuk season saat ini ya, barangkali nanti suatu saat saya akan sowan lagi untuk mau bertanya banyak hal. Ini pesan Ibu ke pemirsa ini. Ya. Ya, tadi memang pesan saya saya sampaikan itu aja. Untuk lebih tidak malu, menerima budaya kita, kemudian belajar dengan baik dan benar, itu yang penting. Mau belajar dengan baik dan benar, karena gini Jen, di Filipina ada saudara saya, jadi kakak saya, itu menjelaskan bahwa di Filipina sana para bruder dan para romo yang sudah sepuh itu dikirim ke Filipina untuk belajar pada sebuah jurusan aneh. Ternyata di sana itu yang dipelajari adalah weton kita. Jadi hari pasaran, wetonnya apa, untuk menghitung apa saja, termasuk kita mau menghadapi siswa, itu kalau kita mau mengajar, itu kita harus menghitung, oh ini dinone opo. Kemudian anak-anak yang akan saya ajar nanti, dia jatuh pada apa, sehingga metode saya mengajar apa untuk menentukan metode mengajar. Jadi ada yang istilahnya tek liek joto kemil kan gitu. Kalau anak-anak pas dihitungannya itu tiba tek, ya anak-anak dong ngantuk kabeh. Maka cara ngajar kita harus bersemangat, ceria gitu ya. Salah satunya seperti itu. Luar biasa para pemirsa. Jadi apa yang disampaikan Bu Iin tadi ya seperti yang berkali-kali kita sampaikan di YouTube kita, di channel kita, bahasanya salah satu ciri-ciri ya, budaya Jawa itu kan haiklogis, tenimu nalar. Sehingga tadi Bu Iin sampaikan, belajarlah yang benar, gunakan akal sehat kita. Yang kedua, Bu Iin tadi menceritakan bagaimana orang-orang kita ini dikirim ke Filipina untuk belajar, ternyata yang dipelajari adalah milik kita, tentang weton dan sebagainya, tentang pengobatan Jawa. Saya menjadi teringat pernah membaca literasi bahwasanya pengobatan dan bela diri Jawa yang disebut dengan pengobatan dan bela diri Sondong ini yang sampai detik ini masih dipakai menjadi ilmu istimewa, ilmu di Filipina tadi, ilmu istimewa di sana. Bahkan ilmu bela diri pasukan elit Filipina itu adalah bela diri Sondong. Setelah kita baca literasi tadi, ternyata dulu Filipina ini adalah bagian kita dari kerajaan Singhasari, dan yang membawa ke sana sang guru besarnya adalah Mahesa Arema atau Mahesa Anabrang. Nah saat ini kalau para generasi muda kita ini malu mempelajari budaya Jawa, akhirnya kan dimiliki oleh orang lain. Padahal itu milik leluhur kita, warisan leluhur kita. Nah para pemirsa yang saya hormati, demikian dulu obrolan saya dengan Bu Iin, Dewan Pakar dari berbagai pengobatan herbal. Rasanya masih banyak yang perlu kita pertanyakan, tapi akan barangkali lain waktu. Demikian tadi para pemirsa yang saya hormati, bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu, 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 Bumi Pertiwi.